Oke, saya mau memberikan kuliah umum atau kuliah khusus kepada ini sebenarnya konsumsinya para pakar. Ya, tapi kalau orang awam mau mengkonsumsinya ya silahkan. Dan tidak akan mungkin membantahnya kecuali orang-orang hasad, dengki, dan memang memelihara kedunguan. Oke, kalau ini adalah virus corona, termasuk pada kelompok Coronaviridae, maka virus corona itu memiliki dua tipe spike glycoprotein pada permukaan partikel virus, yang dia adalah hemaglutinin atau HA dan neuraminidase. Ya. Nah, HA ini berikatan dengan reseptor virus flu. Kalau corona ya, virus flu yang berupa asam sialat, garis bawahi si sial ini ya kan, N-acetyl neuramic acid. Virus ini, flu corona, itu berikatan dengan muatan negatif dari molekul asam sialat alfa 2,6 yang memiliki rantai oligosakarida yang merupakan gula beratom C9N asetil neuraminat yang secara kovalen memang berikatan dengan glikoprotein pada permukaan sel. Catat, ya kan? Nah, asam sial ini, asam sialat ini tidak terdapat pada tumbuhan, garis bawah. Ya kan? Asam sialat ini tidak terdapat pada tumbuhan. Hampir terdapat di seluruh sel yang ada pada manusia. Nah, keadaan asam sialat di tubuh manusia ini, ya kan, yang menjadi penyebab virus flu atau keluarga Coronaviridae dapat berikatan dengan sel yang ada pada manusia. Kemudian virus berkembang biak, ya kan. Nah, sekarang sudah pandemi. Nah, untuk menjadi pandemi, asam sialat ini tidak terdapat pada tumbuhan, ya kan. Namun asam sialat ini terdapat hampir di semua sel yang ada di dalam tubuh manusia. Dan dengan asam sialat ini, virus flu kelompok Coronaviridae dapat berikatan dengan sel yang ada pada tubuh manusia. Oke. Kemudian menjadi pandemi ini sekarang. Ya, untuk menjadi pandemi, ya kan, para pakar tidak bisa hanya mendasarkan pada kemampuan berkaitan sang virus terhadap reseptor sel inang saja, tetapi harus didukung dengan kerjasama genetik virus tersebut secara baik sehingga terjadi efisiensi transmisi, dan tentu virus juga harus mempunyai kemampuan untuk menyebabkan sakit atau virulen. Efisiensi transmisi, replikasi, dan virulensi virus tersebut ditentukan oleh peran banyak gen yang bekerja secara sinergis. Dan ini bisa dipakai untuk menentukan dia imunodefisiensi, imunopatogenesis atau tidak nanti selanjutnya, ya. Dan saat ini virus yang menggegerkan dunia saat ini, ya kan, masuk ke dalam tubuh manusia tidak menggunakan asam sialat.
sebagai molekul. Tetapi dia justru menggunakan asam linoleat yang ada pada tumbuhan. Ya kan? Asam linoleat itu terdapat pada kantong yang terbentuk dalam spike protein virus yang mereka. Jadi asam linoleat ini ya kan terdapat pada spike protein virus yang katanya menurut mereka corona ini masuk kelompok Coronaviridae ini. Ya kan? Nah, hal ini seharusnya sudah bisa menjadi petunjuk bagi para pakar, kalau memang mereka benar pakar, ya kan, bahwasanya memang ada keterkaitan antara virus yang menyerang manusia ini dengan tumbuhan, ya kan? Dan sangat bisa juga dipastikan bahwa virus ini atau vektor mekanik pembawa virus ini memiliki hubungan dengan tumbuhan. Nah, setelah itu baru bisa dilihat dari kondisi pasien yang mengalami gangguan pada sistem tubuh mereka. Nah, bahwa virus ini bukan kelompok Coronaviridae yang menggunakan asam sialat sebagai molekul penghantar kepada sel, melainkan dia adalah virus yang menggunakan asam linoleat yang tidak dihasilkan oleh tubuh manusia. Tubuh manusia memperoleh asam linoleat dari makan yang ada dengan cara menyerap dari makanan lain. Ini perlu dikatakan. LA linoleat memainkan peran penting dalam peradangan modulasi kekebalan yang justru keduanya itu merupakan elemen kunci dari perkembangan penyakit yang baru ini yang katanya COVID ini. Ya kan? LA juga dibutuhkan untuk menjaga membran sel di paru-paru. Uniknya, justru virus ini berpegangan pada molekul linoleat yang digunakan untuk menyerang pertahanan manusia. So, itu yang perlu dipahami. Nah, bila kalian mau tes menggunakan PCR atau alat uji COVID ini, alat apapun namanya, maka kalau kalian tes di tumbuh kepada buah-buahan, maka bagian besar buah-buahan akan terkonfirmasi positif. Nah, dari sinilah harusnya bangkitlah pemahaman para pakar ini untuk memahami hakikat daripada virus ini. Dan saya memaparkan berdasarkan keilmuan, bukan orang goblok, saya pakarnya pakar virus kok, ya kan. Saya menyimpulkan bahwasanya vektor mekanik minim sebagai vektor mekanik utama yang digunakan vektor mekanik utama yang terlibat dalam penyebaran virus ini adalah lalat buah yang disebut Drosophila. Memang Drosophila ini digunakan sebagai riset RNA interference dan hal-hal terkait virus yang berbasis imunodefisiensi yang bersifat imunopatogenesis yang bila mana masuk ke dalam tubuh akan mengacaukan antibodi. Maka itu saya menggunakan asam linoleat juga untuk yang sudah saya rekayasa untuk menggagalkan komunikasi antar sesama virus di dalam tubuh, juga komunikasi virus kepada inang. Itulah produk saya, AVO, basisnya asam linoleat yang kepanjangannya adalah antiviral load oil, ya kan. Kalian tuh kalau bicara virus dengan saya putus. Jadi ini virus adalah virus tipe RNA transkripsi balik alias retrovirus. Tarareng.